Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam ini sahabat GHT, saudara seiman, kita kedatangan tamu sangat spesial dengan Master Wawan yang kebetulan beliau sudah pernah selalu menemani kami di GHT dan juga pernah menemani kami awal di Instant Healing. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan, kita akan korek bagaimana beliau sebelumnya, ilmu-ilmu apa aja ya kita sharing di malam ini supaya teman-teman di sini bisa mendapatkan keilmuan dan bisa belajar dari pengalaman beliau. Apapun itu, insya Allah berkah. Kita langsung sapa. Assalamualaikum, Master Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah datang. Kayaknya setiap Sabtu kita sering berkumpul. Ya. Nah kebetulan saya paksakan untuk kita buat video. Mudah-mudahan video ini bisa berkah buat saudara-saudari kita yang juga mungkin seorang terapis atau pasien yang membutuhkan bantuan pengalaman-pengalaman dari Master Wawan. Cerita dulu bagaimana, kenalin diri dulu mungkin gimana. Master Wawan kesini, saya. Nama saya Master Wawan, nama panjangnya Setiawan. Namanya Setiawan aja? Iya, Setiawan aja. Saya tinggal di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Aslinya mana kalau Master Wawan? Saya lahir di Jogja. Lahirnya di Jogja? Tapi besarnya di Jakarta. Oh, oke. Dari udah besar makin itu Jakarta terus. Iya. Nah, terus bagaimana awalnya nih sebelum ke belakang saya nanya dulu bagaimana waktu tahu tentang Instant Healing dulu. Kan sebelum GHT kan udah gabung di Instant Healing ya. Iya. Dari 2017 atau 18 waktu itu ya. Iya. Nah, bagaimana kok bisa? Sedangkan Master Wawan ini kan kalau kita udah kenal lama, beliau adalah orang yang ahli pembelajar, sertifikatnya banyak banget, level, mungkin saya nggak seperti beliau, ilmunya bisa banyak udah nimba di mana-mana. Dan kenapa beliau mau nih di sini? Awalnya bagaimana cerita apa? Karena apa namanya kecepatannya atau terkesima dengan apa? Awalnya itu? Awalnya ya saya kan pembelajar, saya juga pembelajar ya. Saya tuh haus ilmu, ilmu terutama ya untuk pengobatan. Karena dulu sebelum itu kan juga saya dulu bela diri lah, ikut bela diri karate. Bapak di karate? Iya. Sampai di level mana Pak? Sampai dan 4 saya dulu. Dan 4? Wah luar biasa. Saya dulu temennya juga bareng sama Iwan Fales. Bapak dengan Iwan Fales? Iya. Wah teman-teman ini dengan angkatan Iwan Fales ya? Iya, angkatan Iwan Fales saya bareng. Wah, dan 4 ya? Dan 4. Berapa lama tuh Pak? Saya belum sama, ban merah aja belum, ban putih. Berapa lama Pak? Dulu saya mulai latihan tahun 1975. Dan terakhir saya bergabung dan ikut kejuaraan. Iya. Oke. Ke nasional sama Iwan Fales sama Robert. Alhamdulillah waktu itu saya juara kedua. Alhamdulillah. Wah luar biasa GHT punya kejurnas nih. Baru tahu nih saya nih, jujur nih. Beliau adalah orang yang tawadu, tidak pernah menceritakan kelebihannya. Kalau bukan ada saudara-saudara kita buat video, saya akan nggak tahu juga nih. Mudah-mudahan ada lagi nih mungkin habis ini. Apalagi Pak Master Wawan. Nah setelah itu kan biasa kan kalau karate gitu kadang-kadang ya suka bengkak, suka terkilir setelah itu ya. Ada kecelakaan sedikit ya. Itu. Nah terus saya gimana nih? Nah terus biasanya ke tukang urut. Oke. Tukang urut, wah diurut itu pasti ya kalau lagi silat apa gitu pasti. Iyalah, adu-adu tangan begini biasa. Kaki ini kadang-kadang terkilir. Kebal ya? Iya. Ada begitu biasa ke tukang urut. Saya bilang, waduh ke tukang urut sakit itu. Kan sakit kalau diurut. Waduh. Jadi dipijit juga sakit Pak ya kalau orang yang sakit itu lah, ya? apalagi terkilir tangan begini atau kaki nendang tangkis. Waduh sakit sekali. Iya. Untuk diurut pun sakit. Nah terus gimana nih caranya nih? Nah terus lama-lama tuh lihatlah. Kalau lihat di video, wah ini kok ada gampang nih, pengobatan yang gampang. Waktu itu tahun 2002. 2002 waktu itu Reiki ya dulu. Ini awal sebelum ini jauh ya, baru belajar pertama ya? Belajar pertama Reiki ya? Reiki. Iya. Reiki itu tingkatannya 1, 2, 3, nah terus sampai master. Sampai master Reiki? Iya, sampai master. Luar biasa. Master juga itu ya untuk ngobatin itu aja, tujuannya cuma aja sakit aja, sakit terkilir gini-gini. Iya. Tapi ya begitu, sembuhnya nggak langsung sembuh. Biasalah lama nanti gini. Nah udah begitu, tertarik gini-gini kok cuma begini aja ya. Nah terus ada lagi ilmu yang lain lagi namanya Karuna. Karuna? Iya. Boleh tahu Pak dari mana itu?
Sama juga modelnya, esoterik juga. Esoterik juga, pakai energi juga sama. Ya itu juga. Level juga itu. Level sampai master juga. Sampai master lagi. Iya. Luar biasa. Waktu itu juga gurunya juga Yan Nurindra juga tuh yang top juga. Pak Yan Nurindra ya. Iya. Iya, oke. Nah, terus dia juga ngeluarin lagi apa? Pak, ini Pak ada yang bagus nih, apa? Manpower. Manpower. Iya, manpower. Oke, kekuatan manusia tuh ya. Kekuatan itu ikut Pak, juga. Ikutlah. Wah, luar biasa. Namanya juga pembelajar gitu, pengen tahu ya. Sampai di mana itu sampai ilmunya ya. gitu. Iya. Manpower. Luar biasa nih. Nah, terus ada lagi. Ini Pak bagus digabung dengan hipnotis. Belajar juga dengan Pak Yan Nurindra juga. Pak Yan Nurindra. Iya, almarhum beliau ya. Iya, dari IBH itu juga. Ikut. Terus pokoknya yang dia adakan dari tahun 1970 enggak 2002 ini. 2002 ya. 2002. Kalau yang karatenya itu yang 75. Nah, terus ikut lagi, Pak ini ada hipnoterapi. Hipnotis terus kemudian hipnoterapi. Hipnoterapi kan lanjutan gabungan. Iya, gabungan. Ikut juga. Jadi awalnya malah Reiki dulu sebelum hipnoterapi ya. Iya, Reiki. Terus oke. dia kan pengembangannya dia tuh. Ini ikut aja. Ikut juga ya? Ikut. Nah, terus ada lagi, dia ngembangin lagi namanya Prana Sakti. Oh, saya pernah denger Prana Sakti. Iya, pernah. Ikut juga. Kenapa ikut juga itu Prana Sakti? Ikut. Dari Yan Nurindra juga. Biasa manggil, Pak Wani ada ini. Itu ada level-levelnya juga nggak itu, Pak? Enggak, Prana mah. Itu cuma satu ya. Kalau Prana tuh cuma meditasi aja. Meditasi, memperkuat tubuh ya. Iya, meditasi ini. Itu Bapak ikut juga? Ikutlah. Setelah kan gurunya bilang gitu, Pak ini ikut. Iya. Luar biasa pencari ilmu ya. Iya kan itu cuma ya begitulah mau namanya kita mau tahu sampai di mana tuh ilmu itu ya gitu loh. Nah terus berkembang lama vakum. Iya. Vakum lama. Nah itu juga saya nggak tahu tuh. Itu sudah nggak mulai keluarin lagi ya? Bukan. Itu juga saya ngobatin orang gitu. Nanya juga. Bapak udah mulai ngobatin di tahun? Ya itu setelah kira-kira 2002 tahun itu. 2002 itu sudah langsung mulai praktekin sama orang-orang teman kerja. Tapi juga ada yang nanya, Pak ini energi dari mana nih Pak? Wah, energinya dari mana? Saya bingung. Saya bingung kan jawabnya. Iya. Karena kan Muslim dia. Iya. Sedangkan ya ajaran kan bukan Muslim. Oke. Cuma energinya itu kita waktu dia sistemnya pakai atune, di tuning itu. Di tuning. Yang mendengarkan ini apa? Lagu-lagu suara yang itu, suara meditasi itu. Meditasi, ya oke, ada biasanya seperti itu. Iya, meditasi, terus ditambah kata-kata mindsetnya ditambah kata-kata gitu. Kata-kata kita ya. Nah, waktu itu juga harus 21 hari baru mulai. Jadi tiap pagi kita tuh keluar jadi menyambung diri dengan yang Reiki itu. Energinya di luar ya. Ya, jadi gabung. Nah, setelah 21 hari, nah itu baru kita bisa mulai pengobatan gitu. Setelah 21 hari sudah merasa dianggap kuat, makanya mulai mengobatin. Iya. Apa yang Bapak rasa pada saat mengobatin setelah 21 hari? Bapak jalanin 21 hari itu? Jalanin. Nah, terus apa yang namanya terjadi? Pengen tahu sampai di mana itu. Iya. Terus saya cobatin. Nah, itu ya ada yang nanya itu, Pak ini energi apa nih? Lah saya bingung. Apa ini energinya? Tapi memang ada reaksi ya? Ada. Oke. Tapi kan saya bingung jawabnya. Lah saya bingung jawabnya. Ya pokoknya energi lah, saya bilang penyembuhan. Ya. Gak usah ini, yang penting kamu sembuh, saya gitu aja. Yang penting kamu sembuh. Iya. Ya udah begitu. Bingung juga ya. Saya bingung jawabnya, waduh. Terus sampai rumah juga, apa ini, saya harus apa nih, saya bilang. Nah udah begitu, vakum dah saya pas mau ngobatin lagi. Ya. Iya. Saya soalnya ragu nih apa ini energinya itu. Kan nggak tahu kita energinya apa. Betul. Karena bukan dari ajaran kita gitu, Muslim bukan. Iya. Soalnya ini umum ya. Umum. Jadi siapa aja boleh ikut. Nah, jadi kita nggak ada bacaan-bacaan doa, nggak ada ya. Nggak ada. Ya takut ya ada sesuatu energi yang mana yang datang kan ya. Iya. Oke, setelah itu apa lagi yang dilakukan Pak? Terus vakum lama, terus 2012 itu ada namanya SAFE Pak. Oh, spiritual emosional. Freedom teknik itu sama Pak Faisal itu. Oke, Pak Faisal sempat. Nah, itu kan ada spiritual nih Islam. Nah, itu juga. Alhamdulillah tuh ya. Ya ada, dia cuma ini aja.
Dia kan aslinya juga dia dari Amerika gitu. Masya Allah. Dia sistemnya ketuk begini, 18 titik itu. Nah, karena Pak Faisal itu Muslim, jadinya ditambah sama dia. Aslinya mah EFT. Oh, awalnya di EFT itu ya, Emotional Trading Technique. Karena dipegang dia Muslim, jadi ditambah spiritual. Oh, luar biasa. Jadi dikreasikan. Nah, dikreasikan sendiri ditambah gitu. spiritual, berarti tambah doa ya? Iya, tambah doa. Tapi ya begitulah, alhamdulillah. Ya baguslah, lumayan lah. Bagus lumayan. Semuanya penyakit itu memang disebabkan karena emosi gitu. Asal usulnya karena emosi. Ada emosi terpendam yang di dalam diri ya? Emosi semuanya. Dan dikeluarkan dengan cara itu ya? Dikeluarkan dengan cara mengetuk titik-titik. Ya. Setelah lama gitu-gitu, terus nggak lama tuh saya lihat juga video tuh. Instant healing. Loh kok ini cepet lagi nih? Lebih cepet ini. Ini yang bener nih. Waktunya gitu ya? Jadi Bapak lihat juga kaget tuh ya waktu di YouTube ya mungkin ya? Ya iya nih. Wah ini yang bener nih. Bener apa bohong nih saya bilang. Gitu ya? Iya bener apa bohong nih? Iya. Kayaknya nggak mungkin. Ya sama lama saya pelajarin gitu. Ya saya coba itulah. Doa-doa nih beneran nggak nih ya Allah nih begini. Oh, minta petunjuk. Iya, saya minta petunjuk lah kalau untuk begini kan sudah kan pengalamannya udah banyak gitu pengalaman sebelumnya. Iya. Kok ini aneh ya? Karena sebelumnya kan nggak minta petunjuk, biasa aja ikut. Oh, lihat bagus masuk. Iya nih yang ketiga mah, wah cobalah minta petunjuk gimana gini. Oh, berarti alhamdulillah nih minta petunjuk. Iya. Nah terus, wah nih kayaknya bagus ini soalnya cepat sembuh gini. Wah masa iya sih? Wah udah saya mah penasaran lah biasa. Penasaran begitu. Nah terus juga saya pas telepon pertama, wah penuh Pak, nggak bisa. Waduh gimana nih? Terus minggu berikutnya, wah masih penuh Pak, belum dapat nomor Pak nanti. Mungkin 2 minggu, 3 minggu lagi. Ya saya sabar aja lah, namanya nyari ilmu. Oke. Saya mungkin, wah ini mungkin ujian. Ya, emang kan saya biasa itulah. Biasa karate, biasa itu kan harus tahu ya, udah tahu selah-selahnya. Iya, mungkin kalau rezeki nggak kemana ya. Nah, itu dia. Kalau rezeki nggak kemana ya begitu. Jadi, saudara bisa nih Master Wawan termasuk yang sabar nih, bisa nunggu 3-4 minggu. Iya, 4 minggu baru saya telepon lagi. Oh iya, minggu besok bisa. Alhamdulillah. Itu senang juga banget ya. Itu juga doa dulu. Doa dulu ya. Berarti emang bisa masuk ke sini harus doa dulu berarti. Iya, jadi nggak barang masuk kemari. Alhamdulillah. Iya. Itu berkah insya Allah. Iya, insya Allah berkah. Terus pas masuk kemari, bener. Wah coba. Masuk, udah biasa aja. Saya nunggu nih. Nunggu di tuning itu. Oh, di tuning. Diisi lah. Inisiasi ya? Diinisiasi itu. Pas diinisiasi. Loh kok sampai sekarang kok belum diinisiasi? Mana? Kalau yang lain kan tuh terakhir pasti diinisiasi tuh. Yang Reiki, Chef itu diinisiasi juga dia. Oh, Chef juga diinisiasi? Inisiasi juga, sama. Oke. Saya juga ini nunggu-nunggu, kok ini nggak diinisiasi, kok cuma gini aja. Iya, saya bingung, loh kok cuma gini aja nih. Udah Pak, kan. Sekarang dipraktekin. Loh, kok gini aja saya bilang. Dalam hati gitu, tapi nggak ngomong. Nggak ngomong, tapi karena beda sama yang lain gitu kan? Beda sama yang lain. Loh kok yang lain pakai inisiasi dengan kata-kata yang itu. Di mindsetkan lebih kuat. Mindsetnya iya. Kalau di instant healing waktu itu enggak ya? Enggak. Terus nggak diinisiasi kok biasa aja begini. Apa bener apa enggak nih orang cuma begitu aja. Nah terus sudah pulang. Pas pulang kan waktu itu saya Sabtu. Minggunya ada praktek nih di instant healing ini. Oh terus, iya. Terus oke, saya ingat. Pak besok Pak kesini aja praktek. Kan sekarang nggak ada yang praktekin. Besok sini aja. Oh iya dah, saya siap. Nah terus saya kemari bener. Yang pasiennya kan banyak juga itu. Iya kita banyak sampai 30-an itu. Saya juga bingung nih gimana ini saya bilang. Mau diapain? Mau diapain nih? Masih bingung ya? Iya bingung lah. Cuma lihat gitu-gitu lihat. Sehnya ngobatin cuma tek. Udah sembuh. Saya bilang nggak percaya nih. Udah selesai gitu saya diam-diam saya tanya pasiennya, Pak bener Pak sembuh? Iya sembuh Pak bener. Wah jadi saya juga kuat itu. Wah bener gitu aja sembuh katanya. Jadi saya kuat gitu. Wah bener nih. Udah menambah keyakinan aja itu. Iya nambah keyakinan bener sembuh. Saya kira wajar sih. Master Wawan nggak percaya waktu awal semua juga gitu kayaknya. Oh gitu ya? Iya. Nah udah begitu.
Akhirnya nyobain nggak tuh, nyembuhin orang, ngobatin, bantuin orang? Oke, terus langsung saya nyapa, Pak Wan, sini Pak, ini Pak tolong dibantu Pak, pasien ini. Tapi saya juga masih ragu juga, bingung gimana nih. Ya udah, terus ikutin pas aja, gitu, ikutin gayanya aja. saya lihat, saya ikutin aja lah. Ya kan dulu juga pernah healing-healing, jadi nggak terlalu kaku gitu. Terlalu kaku. Saya ikutin begini. Oh iya dah, saya ikutin ya, tek. Coba Bu, gini. Tapi ya saya masih terbata-bata lah namanya pasien pertama. Terus belum luwes sekarang bilang. Belum luwes. Kalau misalnya saya cuma 1 menit sampai 3 menit, saya mungkin karena belum begitu percaya, mungkin saya bisa 10 menit, 15 menit. Karena belum percaya dirinya. Iya. Apa sembuh gini. Masih sambil kayak pegang-pegang dulu ya. Iya, jadi ya masih seperti dulu masih lah. Masih pakai pikiran lah ya. Oke, logikanya masih bermain. Itu benar. Masih mindset. Masih seperti yang dulu itu. Polanya seperti dulu. Tapi lumayan lah 10-15 menit udah bisa. Iya, tapi terus loh kok sembuh? Waktu itu pertama pas itu ibu-ibu kakinya ini nggak bisa nekuk. Waktu itu nggak bisa nekuk? Nggak bisa nekuk. Itu pasien pertama tuh ya? Pasien pertama nggak bisa nekuk. Instant healing ya? Iya. Jadi kalau sholat, ya udah dia duduk aja. Nggak bisa nekuk karena kaki yang kanannya nggak bisa nekuk. Terus akhirnya gimana tuh Master Wawan pegang? Ya setelah 10 menit. Tapi saya juga bilang, coba Bu, ditekuk. Tapi saya juga dalam hati, duk. Bener ada tuh ya? Iya. Oke. Duk. Wah bener nggak? Dalam hati, sembuh kayak lo, sembuh. Sembuh kayak lo, sembuh. Iya. Alhamdulillah begitu dulu, tek. Bisa Pak? Alhamdulillah. Waduh Pak, enak Pak, sembuh Pak. Sampai sujud itu ibunya. Sujud syukur. Sujud syukur ya. Saya bilang dalam hati, ya Allah kok bisa begini kok sembuh. Itu benar Pak, Bapak juga kaget tuh ya? Dia saya bingung. Dia aja bingung, saya aja juga bingung. Loh kok saya juga bingung kok di sini bisa sembuh begini ya. Cepat juga nih saya bilang. Itu jadi semangat dong bantuin yang lainnya habis semangat. Oh pasti. Wah, udah semangat begitu. Saya juga jadi apa? Masih mikir. Mikir lah masih. Loh kok bisa sembuh, bener nggak nih? Baru satu kan ya? Iya, kan baru pertama di sini. Terus ada lagi. Terus, nih Pak satu lagi. Ada lagi yang lain. Yang lain. Sembuh yang lain banyak juga. Iya, yang lain yang itu waktu nggak bisa tangan gini, nggak bisa angkat. Laki-laki. Dan itu biasanya rata-rata berapa? Pasti ingat nggak Pak? Waktu yang nggak bisa diangkat sama kakinya itu ibu itu berapa lama sakitnya dia? Terus sembuhnya bisa dalam 15 menit. Oh, yang ini 3 bulan, 3 bulan katanya. Sakitnya 3 bulan. Dan biasanya rata-rata mereka udah minum obat, nggak sembuh. Iya, benar. Kekuasaan Allah juga ya. Walaupun instant healing juga Bapak baca doa kan waktu itu ya? Baca biasa, doanya biasa. Oke. Terus yang tangannya nggak bisa diangkat berapa lama? Nah, dia waktu itu 4 bulan. 4 bulan juga dia bilang, Pak, ini Bapak sakitnya sudah kemana aja Pak? Oh, Mas Wawan nanya? Nanya. Terus dia bilang, waduh, saya udah urut tapi sakit Pak, tapi ya beginilah, masih segini Pak, belum bisa ngangkat. Saya bilang ke dokter udah Pak, ke dokter udah juga, cuma minum enak, besoknya udah nggak enak lagi Pak, udah begini lagi. Oke. Ya udahlah Pak, saya juga di sini masih baru, jadi maaf saya apa nih kalau nanti kurang ini. Jadi waktu itu apabila nggak sembuh jangan disalahin. Kok bisa gitu? Maaf nih Pak, saya juga baru belajar, tapi kita sama-sama doa Pak sama Allah, biar minta kesembuhan dari Allah Pak ya. Iya deh. Ya udah. Akhirnya gimana Mas Wawan? Ya udah saya ikutin tekniknya aja lah, teknik biasa ini gini, teknik biasa yang ada. Nah, sembuh nggak tuh? Itu tumben tuh, saya 5 menit dalam hati sembuh. Udah 5 menit, udah sembuh. Udah saya berhenti aja. Coba Pak, langsung sembuh. Masya Allah. Iya, saya juga bingung. Udah lebih cepat daripada ibu tadi. Karena sudah mulai berani ini. Tapi mentalnya. Waktu itu ada firasat feeling nggak tuh bahwa ini mau sembuh mana dalam hati. Kalau yang pertama kan tadi sembuh kayak gitu kan. Kalau yang kedua kayaknya ini kayaknya cukup nih gitu ya. Lain-lain berarti setiap firasatnya ya. Lain. Dan lebih cepat dari yang pertama tadi ya. Lebih cepat dari yang pertama. Kepuasannya lebih luas, lebih tanjib lagi ya berarti. Iya. Terus bapaknya kaget juga dong bapaknya itu. Wah, sama kaget lah, saya bingung tuh. Bapaknya saya bingung. Itu saya bingung bapaknya juga. Loh kok Pak bisa Pak katanya. Loh itu Pak bisa Pak. Ya alhamdulillah itu kan berkat doa Bapak bukan saya. Saya dia ngomong gitu sama Mas Ron gitu. Iya. Itu kan doa saya doa. Ya ini alhamdulillah dijabah sama Allah saya bilang. Oh gitu Pak. Iya. Tapi ya saya nasihatin lah. Ini Bapak nih karena
tangan bapak begini, emosi, bapak ada emosi. Dari ada emosi emosi bapak yang tersimpan di sini ya. Jadi bapak jangan suka suruh manage diri. Jangan suka inilah yang negatif jangan dikerjakan, nanti kalau ini bisa. Oke, itu kan yang kelihatan Pak ya. Iya. Ada nggak yang misalnya bapak pegang orang gitu, misalnya sampai ke medis juga kaget gitu, ada nggak? Yang misalnya diperiksa ke medis, akhirnya dia benar hilang penyakitnya gitu. Ada kisah gitu. Ada kisahnya. Kisahnya begini, saya kan biasa badminton tuh. Oke. Badminton juga kalau minggu ini. Juara juga janjian bapak nih? Enggak. Cuma ini buat ini aja ya. Cari keringat aja. Oke. Jadi raket saya putus. Pas raket saya putus, nah ini ada saya biasa langganan untuk nyenah raket tuh. Oke. Di toko raket itu. Oke. Nah pas saat itu tukang raketnya itu ada, dia lagi duduk di sana di pojok sana itu. Aduh, dia lagi kesakitan pinggangnya. Pak, kenapa? Aduh, pinggang saya sakit Pak. Lah kenapa? Saya bilang sakitnya ini Pak, ada batu ginjalnya Pak. Wah, batu ginjal. Lagian Bapak masuk kemari. Waduh, kalau saya nggak masuk nggak dapat duit Pak, katanya gitu. Kan dia harian dia kerjanya, tukang raket. Dia kerja di situ. Iya. Kasihan saya juga. Ya udah Pak. Sini Pak, saya doain Pak, saya bilang. Mas Rawan bilang sini. Iya, saya doain. Pas saya doain, bener Pak. Oh iya dah. Tapi ya situ ikhlas aja nih, saya cuma doa aja, Bapak doa nih, saya bilang. Pas doa begitu. Jadi ini dadakan ya? Dadakan aja. Ini karena kadang-kadang suka terpanggil gitu, ada orang sakit, kayaknya mau aja ngobatin. Iya. Begitu ya perasaan ya? Iya, kayaknya pengen gitu aja. Ada orang sakit, maunya pengen aja. Kayak berani aja. Iya, ya? sini. Tapi saya nggak bilang apa, saya bilang, sini saya doain aja gitu, saya doain. Bagus. Saya doain aja, sini saya doain. Orang pasti mau kan kalau didoain? Pasti saya terapi. Mungkin dia mikir. Jangan diapain. Kalau saya doain nggak, saya doain sini apalagi Pak. sama Pak Haji ya, Masya Allah. Siapa yang nggak mau didoain? Nah terus begitu, langsung dia enak. Aduh Pak, enak Pak. Terus udah enak begitu. Tapi ini Pak, tapi kenapa? Ini Pak, saya kan segitunya hari Minggu ya ke situnya ngobatinya. Hari Kamis saya mau ini Pak, mau dioperasi ginjal itu batunya Pak. Besoknya? Kamis, Minggu, Selasa, Rabu, Kamisnya. Kan dia di BPC ya, Minggu besoknya. Di Tarakan. Gitu. Namanya Pak Udin Pak dia. Oh iya bener, iya Pak Udin gimana terus? Sampai apal ya? Iya. Ini Pak saya mau ditarakan Pak Kamis besok. Ya udah, mudah-mudahan nih doa kita terkabul Bapak. Inilah. Sebut berapa hari itu ya? Iya. Tapi beberapa hari itu terus? Terus beberapa hari saya juga itu ya menanti bener nggak nih? Oke. Bener nggak nih? Udah seminggu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Minggu, Senin, Selasa, Rabu ya. Terus Kamis malamnya saya. Hari 5 harian ya? Terus saya Kamis malamnya ke tempat situ juga akhirnya nanya. Oke. Pak Udin, bagaimana? Waduh, alhamdulillah Pak. Kenapa alhamdulillah? Batu ginjalnya hilang. Loh. Oke, subhanallah, insyaallah. Bener enggak? Yang bener Pak. Ini saya kan tadi mau operasi itu. Kan biasa mau operasi kan diperiksa lagi dulu itu sama dokternya. Terus kata dokternya pas diperiksa lagi di USG gitu, nggak ada Pak, udah hilang batu ginjalnya. Dokternya bilang diperiksa medis dari itu USG itu ya mungkin ya? Di USG-nya itu udah nggak ada? Nggak ada itu. Luar biasa. Nah terus bilang, nih siapa yang ngobatin? Kata dokternya. Dokternya bilang? Nanya sama Pak Udinnya itu. Terus siapa yang ngobatin Pak Udin? Enggak, teman saya itu langganan itu senar raket, dia kan biasa senarin raket itu badmintonnya. Kaget dong dokternya? Kaget dokternya. Siapa itu? Katanya Pak Udinnya. Itu teman saya, orang pinter. Orang pinter bahasanya. Orang pinter. Waduh. Wah, bagus kata gitu. Bagus kata gitu. Ya, jadi itu luar biasa ya. Itu luar biasa tuh. Oh, itu yang luar biasa itu saya juga. Itu luar biasa karena kan di luar dokter aja sampai mau operasi dan dia langsung bisa Bapak sembuh dan dibuktikan sama Allah ternyata diperiksa emang betul hilang. Jadi artinya penyakit ini kalau didoain dia kalau emang rezekinya emang bisa sembuh ya. Sembuh. Kecuali dia nggak harus ditambahin dengan medis, tambahin medis. Iya. Oke. Jadi itunya kuncinya ya ikhlas pasrah itulah. Dia apa yang Mas Wawan bilang suruh si ini nih? Ya itu suruh saya ikhlas tadi juga. Iya. Tapi saya doain nih gitu ya. Iya. Tapi saya doain ya. Tapi kamu nih
sebelumnya nih mungkin penyakit nih karena dosa-dosa kamu dulu-dulu gitu. Oh, cuman ngomong gitu tuh? Nah, dosa-dosamu yang dulu gini-gini, dosa-dosamu yang dulu gini-gini. Terus? Ya udah kamu sekarang inilah bertaubat dulu minta maaf dulu. Benar, ini saya sungguh-sungguh ajarin, ya minta maaf sama Allah. Sungguh-sungguh minta maaf, siapa yang kamu sakitin gini-gini, kan minta maaf lah. Oh iya Pak, ya udah itu aja. Oke. Jadi setelah itu dia minta istighfar, mungkin dia minta maaf. Ya. Kemudian langsung dia diobatin sambil diobatin. Dan waktu diobatin itu dia langsung sembuh. 5 menit tuh. Iya, artinya waktu itu dia langsung enak. Jadi dia udah nggak pegang-pegang lagi, udah kayaknya kosong, nol gitu. Orang tadinya begini. Kalau istilah skala kita kan kalau udah pengobatan kan skala ya. Itu nol tuh dia. Dia 0 sampai 10 langsung 0 itu. Itu nol. Sekali itu, satu sesi aja itu. Nggak 2 kali. Apa itu ya? Luar biasa. Apa itu ya? Lah saya juga bingung, saya juga cuma gini-gini ini. Energi pokoknya. Energi yang terkalahkan dengan doa lah intinya. Iya. Gitu. Ada sesuatu. Udah terus saya usap-usap, udah. Tapi rasanya gimana Pak Wawan? Bahagia nggak bantu orang kayak gitu? Wah bahagia bener itu. Berarti Allah. Bener, duit nggak ada tuh ya? Hah? Oh nggak ada. Nggak pakai duit. Apalagi dia orang yang kerja kayak gitu, mau kasih berapa dia? Mungkin kalau dia operasi sama dia, berapa dia harus keluar kan ya? Iya. Nah, jadi bener bisa juga. Kita harus coba aja dulu dengan doa. Siapa tahu dengan doa kita bisa kan nggak keluar duit, dapat pahala. Insya Allah. Iya, bener. Ada yang unik lagi selain tadi diperiksa di medis? Oh, ada. Ini lebih unik lagi nih ceritanya nih. Pada suatu hari pagi kan saya biasa lari pagi tuh. Pas lari pagi bolak-balik. Nah terus saya ada lihat orang itu bapak-bapak di depan rumah dokter. Terus saya tanya, saya tegur, Pak, ada Pak? Enggak, saya mau ke dokter deh, gini. Nah, mau ke dokter, tapi belum buka nih Pak, masih pagi. Katanya. Terus saya tanya aja. Lari-lari pagi ya? Iya, lagi-lagi pagi. Saya biasa, kalau ada orang saya iseng tanya aja gitu. Ngobrol. Pak, sakit apa Pak? Oh, mau ke dokter, mau sakit apa? Sama itu, yang pasien itu. Yang ketemu orang itu. Yang nungguin. Namanya Pak Budi apa? Pak Budi kan? Pak Budi. Nah, sakit apa Pak Budi? Ini Pak, tangan saya yang kiri nggak bisa diangkat ke atas Pak. Mana lihat? Oh iya. Boleh saya terapi Pak? Boleh katanya. Tapi jangan dipijat ya katanya. Oh, dia ngomong gitu. Enggak Pak, enggak saya pijat, saya cuma elus-elus saja. Dia kata, masa sih katanya dia. Ya udah saya pegang, saya doain, saya elus-elus. Udah saya set biasa begini aja. Terus ya nggak sampai 3 menit. Ya, dia coba Pak angkat. Kok bisa sembuh nih Pak? Udah sembuh nih Pak. Terus langsung sembuh tuh? Langsung sembuh. Aduh, terima kasih Pak. Tadi saya dikasih duit. Oh, nggak usah Pak, Maksudnya uang dokter tadi. Jadi nggak jadi ke dokter berarti? Terus ya nggak jadi dokter. Langsung dia bilang, udah Pak, terima kasih Pak, saya nggak jadi ke dokter, pulang Pak. Wow, luar biasa. Saya juga dalam hati ketawa. Ih, kok bisa gitu ya? Oh iya. Itu nggak sengaja ya? Nggak sengaja kalau pagi itu. Berarti enak juga kalau kita punya ilmu ini, ya minimal kita jadi bagus ketemu orang, berani ya untuk bawaannya mau nolong aja lah gitu. Pasti tuh ya bawaannya. Ada orang gitu kayaknya kita mau nolong aja bawaannya gitu. Nih, alhamdulillah. Luar biasa ya. Mudah-mudahan kita doakan nih berkah semuanya di KHT nih, insyaallah. Amin. Saya mau nanya, dari Mas Wawan kan termasuk senior nih, 2000 berapa waktu itu ya? 2017 apa 18 ya? Mungkin Februari atau apa ya? Iya, Februari. Oke ya. Nah, dari situ kan ikut terus nih kita nih. Oh iya. Saya ada di mana, saya minta tolong sama Mas Wawan karena saya nganggap Mas Wawan bisa punya ilmu yang pengalaman lebih banyak dan ketulusan keikhlasannya. Jadi ya dengan sendirinya kita berkumpul. Iya. Nah, gimana menurut Mas Wawan perjalanan dari Sanhiling? Saya ke KHT juga ikut. Iya. Pokoknya samina woto'na nih, walaupun lebih tua tapi ngikutin juga kata gurunya, walau gurunya lebih muda. Kenapa seperti itu, Pak? Ya yang saya rasakan untuk KHT ini, alhamdulillah semuanya itu bacanya dari Quran. Yang Bapak lihat seperti ini ya. Iya. Bapak tahu ya, karena Bapak kan waktu itu kan Mas Wawan juga di Sanhiling, jadi tahu banget ya. Tahu banyak yang ditinggalin ya. Banyak yang tinggalin ya, mulai dari Reiki semuanya itu. Pokoknya energi yang lama itu tinggalin. Boleh nggak kita lihat itu, ada sertifikatnya mungkin dibawa? Oh iya, jadi nanti saya sangkanya cuma ngomong doang nih. Iya, jangan ngomong doang. Iya, iya ada. Kita liatin deh sekarang.
Ada Bisa kita lihatin sertifikatnya bersama. saya. Ini kita lihatin, ini saya baca ya, Setiawan Reiki Master Kundalini Reiki Tradition ini 2003, benar, Januari 2009, 29 Januari 2003. Nanti saya akan foto, saya akan capture, bisa di zoom, nanti saya zoomkan. Oke. Nah ini Yang ini Karuna Master. Karuna Master. Ini 5 Juli 2003. Oke, Mahameru juga ini Pak ya? Iya. Ini juga Bapak almarhum Yan Rindra juga? Iya, Rindra juga. 5 Juli 2003. Nah ini Bapak Setiawan, gitu ya, Master Setiawan. Baik. Ini Kemudian main power, kekuatan pikiran, tambah juga. Oke, Main Power Spirit of Light Improvement Center. Ini 1 Februari. 1 November 17 2003. Wow, dari 2003 dia udah master. Saya belum mikir pengobatan pada saat itu ya, tapi beliau sudah duluan master. Oke, ini mana lagi Pak? Ini Ini lagi tadi kan nih, banyak tadi. Prana Sakti nih. Prana Sakti November 13 2003. Nah ini juga, ya ini nggak ada levelnya nih yang buat meditasi Nggak ya. ada, meditasi aja. Ini Prana Sakti. Saya nggak punya malah ini. Oke, terus? Ini hipnotis. Aduh. Hipnotis Pak Yan Rindra 111 10 509. Ini 2005. Oh iya, malah hipnotisnya itu belakangan nih, malah duluan Prana Sakti. Iya, iya. Ini dia hipnotisnya. Oke. Kalau master-master yang sebelumnya kemarin kayaknya nggak mau kasih, malu mungkin. Sama Master Wawan. Master Wawan lebih banyak daripada yang lainnya nih kayaknya. Kayak saya aja kalah. Ini sertifikat hipnoterapi. Ini Juli ya Pak ya? Iya. Juli 2005, 9 Juli. Oke. Luar biasa. Ini saya perlihatkan bukan ada kebanggaan. Ini menunjukkan menjadi spirit buat teman-teman untuk kita harus berilmu. Karena tanpa ilmu kita nggak bisa apa-apa, karena semuanya perlu ilmu. Kita untuk sekolah aja ilmu. Iya. Mau bikin kopi aja kita perlu ilmu. Apalagi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar dalam dunia ini kan? Iya. Allah Kan angkat katanya derajatnya. Ilmu kan harus dicari sampai liang lahat. Sampai liang kubur. Betul, Iya. setuju tuh. Apalagi nih Pak? Oh ini dulu nih, pertama tuh tahun berapa tuh? 2006. Ini ya. Pelatihan mujizat gerakan sholat. Jadi udah dari gerakan sholat udah belajar dari 2006. Iya. Wah, luar biasa. Sertifikat sehat menyatakan Setiawan. Ini gaya hidup sehat dari sertifikat. Ini pelatihan Maret 2006. Oke. Ini asli, bisa dicek. Nanti disangkanya kita bikin-bikin. Iya. Ada lagi Pak? Reiki masternya apa yang lain? Tadi udah Reiki Master pertama. Udah ya. Mm-mm. Ada lagi? Nah ini ada nih gangguan telinga. Jadi semuanya nih. jumlahnya berapa? Itu kok yang banyak-banyak itu apa pelatihan ini? Ini pijat telinga, gangguan mata telinga di Palmerah 25 Februari 2006. Jadi beliau sudah mulai dari 2003 ya, berarti Iya. ya. 2003 saya masih berbisnis tuh. Bapak sudah duluan. Dan alhamdulillah kita bisa jodoh ya, ketemu ya. Iya. Dan mungkin Allah ketemukan Bapak sama saya sehingga saya juga dikuatkan. Oh, Di samping saya ada Master Wawan gitu iya. untuk menambahkan energi saya kalau ketemu orang-orang yang pembelajar ini nanyanya sama Master Wawan karena saya nggak punya pengalaman ini. Safe nih. Safe. Beliau ya ini 22 Februari 2009. Ini dengan Ahmad Faiz Zainuddin, sertifikat Faiz. Pak Faiz. Nah ini hologramnya di belakang. Cish. Wah luar biasa. Nggak akan habis-habis nih kita. Ini mungkin belum semuanya dibawa nih, jangan-jangan nih. Udah. Kalau dari 2003. Ini juga Pak ya? Ini staff juga Pak ya? Iya. Udah Pak ya? Berarti semuanya udah? Habis sudah. Habis semuanya, alhamdulillah. Itu nggak pernah berapa kali pelatihan itu selain dari Insan Healing Heart? 7 mungkin? Iya ada. Ada 7 ya? Kali, iya. Iya. Oke, tetapi Bapak sudah mulai tinggalkan ini dan tetap lakukan ini. Kenapa? Karena ini eksis atau apa? Boleh share kita. Iya.
Pertama, ini adalah berdasarkan Al-Quran dia. Oke. KHT ini berdasarkan Al-Quran. Jadi semua pengobatannya ya cukup dengan ayat-ayat yang pendek. Oke. Cuma Al-Fatihah, Qul Hu, Al-Falaq, An-Nas itu sudah cukup. Sudah cukup ya? Iya. Oke. Kenapa menurut Bapak kok bisa dahsyat nih? Kan dulu kan kita juga tahu sebenarnya Qul Hu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Mu'awwidzatain gitu kan. Tapi kan nggak seperti ini gitu. Iya. Apa yang membuat beda di sini kok bisa gitu? Ya mungkin itu ya namanya Allah ngasih ilmu ya. Iya. Ilmu. Jadi kadang-kadang kita cuma menyepelekan aja gitu kan karena nggak tahu. Al-Falaq kurang lebih dalam ya. Kurang lah, nggak tahu artinya apa, gimana maknanya apa gitu. Kan kadang-kadang kalau kita ngelihat di video-video panjang-panjang ayatnya untuk menyembuhkan apa panjang-panjang loh. Kok ini cuma Al-Falaq An-Nas saja kok bisa sembuh? Luar biasa ya. Saya bingung juga. Tapi waktu pas Bapak coba langsung bisa sembuh juga ya? Sembuh orang cuma gendang Al-Falaq, apa sakit apa? Tuh. Apa aja sakit apa terserah lah. Al-Falaq, bismillahirrahmanirrahim. Terus? Udah, usap. 2, 3, bilang sembuh. Sembuh. Alhamdulillah, luar biasa ya. Mungkin nggak sampai 3 menit gitu. Mungkin penonton itu masih bingung juga gitu kan. Oh iya. Nanti kita liatin tuh video-videonya tuh nanti saya ada lupa juga beberapa video, nanti saya akan gabungkan bersama deh dengan teman-teman yang lain. Iya. Boleh saya tanya yang lain nih? Bisa. Misalnya gini, Mas Wawan kan udah nih gabung nih begini. Iya. Menurut Mas Wawan nih ya, misalnya kan ikut pelatihan nih, KHT. Apa sih sebenarnya kelebihan KHT? Bukan tanda petik semua, saya yakin punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apa perbedaan apa bandingan apa yang menarik misalnya di pelatihan nih kemarin tuh? Kan saya lihat kayaknya ikut terus. Alhamdulillah ikut terus. Kenapa tuh? Emang karena emang suka ilmunya, apa karena emang beda-beda materinya, atau karena suasananya, makanannya, apa udaranya, apa sayanya kangen atau gimana? Iya. Karena kan kita ikut terus sama guru biasa itu ya. Iya. Kita silaturahmi sama guru, pasang sama guru. Tapi kan harus bayar juga tuh. Apa nggak sebanding dengan ilmunya? Apa karena emang udah cinta jadi? Bukan, nggak sebanding sama ilmunya. Jadi ya bayarnya berapa itu cuma itu aja lah. Nggak sebanding dengan ilmu yang kita dapat. Puasan batin, terus puasan hasilnya terutama hasilnya yang benar-benar bagus. Kalau sini nggak ada manfaat, pasti udah tinggalin. Udah saya tinggalin, udah. Bukan ini cuma jauh-jauh ke sana ngapain? Cuma hasilnya begini kan. Iya, buang-buang waktu kan. Iya, saya ajak istri saya, adik saya ajak, teman kantor saya ajak. Iya, beliau ngajak adiknya, istrinya, anaknya, seorang kantornya, berapa banyak udah. Iya, karena udah tahu manfaatnya. Kalau nggak mungkin referensiin. Enggak lah, saya juga mikir-mikir. Saya mikir-mikir kalau dulu masih mikir-mikir gitu yang dulu-dulu lah. Iya, yang dulu lah. Karena itu ya sekarang mah saya nggak mikir-mikir lagi karena ya itu cuma dengan kul-kul itu ya sembuh itu. Iya. Dan yang direferensiin yang datang itu mereka gimana? Senang juga ya? Wah, senang sekali. Senang dia. Seperti adek misalnya ada. Iya. Kita perlu undang juga tuh, soalnya kan dia alumni juga kan. Iya benar. Dia juga sembuhin orang bisa ya waktu itu ya? Oh bisa sembuhin. Ada perubahan Pak ya Bapak lihat ya? Ada perubahan. Iya, maksudnya kita ikut di sini, apa saja Pak selain kita ilmu pengobatan yang Bapak lihat, pendekatan ke spiritualnya atau apa ini? Untuk spiritual supaya teman-teman yang pengen tahu KHT ini tahu bahwa apa sih sebenarnya yang didapat di KHT, apakah cuma pelatihan dapetin ilmu pengobatan aja atau apa aja yang bisa dapat nih? Satu, yang pertama ilmu pengobatan dapat. Yang kedua, alhamdulillah semenjak kita ikut KHT ini ibadah kita lebih khusyuk. Lebih khusyuk ya? Lebih khusyuk dari biasanya. Masya Allah. Lebih khusyuk, kayaknya lebih dekat lagi. Alhamdulillah itu. Itu nggak main-main tuh, betul tuh ya? Iya, mungkin berbicara atas nama Allah, bohong gitu ya? Oh iya. Iyalah, betul. Nggak boleh itu. Enak Pak ya, nikmat gitu. Enak, nikmat. Ada masalah apa-apa, ya udah. Bisa terselesaikan ya? Bisa terselesaikan dengan. Jadi bagaimana bisa menyelesaikan masalah juga ya berarti dengan KHT ini ya? Bisa semua masalah. Menangani emosional tadi ya? Iya. Ada nggak pengaruh misalnya dengan adanya kita kumpul dengan teman-teman yang berenergi, itu akan mempengaruhi kita tetap berenergi itu juga nggak menurut Mas Wawan? Ya menurut pengalaman saya begitu. Soalnya kan kalau bidang saya nih kan kelihatan kalau seandainya kita misalnya udah kayak begini, kalau kita ketemu orang umum awam tuh ya kan cara berbeda interaksinya kan nggak akan sama dengan kita. kan tingkatannya bedaan.
Bagaimana? Makanya harus ini terus kali ya, Iya. ngecas terus kali ya. Harus ngecas. Kalau kita sering ketemu guru, teman-teman yang Satu visi ya? satu visi itu, alhamdulillah, insya Allah kita semangat, terus mindset kita juga tambah enak. Pokoknya tambah semangat lah untuk kerja semangat, untuk sholat semangat. Itu susah itu didapatkan dari mana-mana ilmunya itu. Alhamdulillah berarti ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Nanti insya Allah yang keempat ikut juga kan September ini. Alhamdulillah, insya Allah ikut lagi. Iya, alhamdulillah. Tapi udah penuh nih, untung udah daftar kan. Sisa yang kelimanya insya Allah nanti, dan kita nanti insya Allah kumpul keluarga juga biar bisa nanti reuni insya Allah di bulan Desembernya. Sebelum Natalan, tahun baru kita kumpul supaya kan di IHT kan Mas Rawan tahu kan kita ada dari macam-macam kota kan. Iya, Lampung. Nah, yang 1, 2, 3, 4 ini biar ngumpul aja. Iya, benar. Supaya nanti kita sharing-sharing di situ dan nanti kita buat videonya, insya Allah mudah-mudahan jadi manfaat. Nah, saya mau nanya lagi nih, menurut Mas Wawan tuh tentang pengobatan nih ya, apa yang membuat orang cepat sembuh dan lama? Kan udah belajar nih dari tempat lama. Iya. Apa yang membuat kok bisa cepat orang sembuh dan kenapa ini kok agak susah, agak lama? Menurut pengalaman Mas Wawan? Pengalaman saya ya itu, kita arahkan mindsetnya terutama. Mindsetnya. Itu ya? Iya, itu penting gitu? Itu penting. Oke. Mindsetnya. Jadi bukan terapinya sebenarnya? Bukan terapinya, mindsetnya. Mindsetnya kita kembalikan dulu, ke positif dulu, seperti orang sembuh gimana caranya. Pokoknya kita ke situlah itunya, mindsetnya. Nah setelah itu baru di terapi kita doakan baru aja. Nyampe tuh ya. Iya. Jadi kalau ketutup nggak bisa nyampe. Nggak bisa. Oh. Jadi kalau susah nggak tuh memutar balik atau membuat mindset tadi itu? Mudah itu mah. Kalau sudah belajar mah mudah. Oke. Kalau belum mah. Kalau itu yang susah ya, apa yang belum belajar susah ya? Belum. Memutar mindset tadi ya. Tapi kalau udah belajar, loh kok cuma begini? Oke. Gitu aja. Jadi orang yang nggak sembuh tuh karena mindsetnya masih belum ya. Belum. Masih belum masih bisa nggak apa-apa, belum membahayakan mungkin. Ya sudahlah, mungkin atau nggak percaya bisa juga kan banyak di luar sana tuh yang setengah percaya sebenarnya kan. Iya. Emang kalau yang orang baru gitu, baru latihan begini juga, dia nyembuhin orang aja nggak percaya. Iya kan? Iya, banyak betul. Dari ini kemarin yang dari Lampung, beberapa, dari itu. Iya. Padahal dia nyembuhin orang. Iya, tapi dia masih nggak percaya. Kok bisa ya sebenarnya? Nah, itu dia. Terus Mas Rawan bilang apa? Saya juga dulu begitu. Sama, saya juga dulu begitu, nggak percaya, bingung. Dan akhirnya dengan proses waktu, akhirnya lama-lama dia jalan sendiri, percaya ya? Percaya, bener gitu akhirnya. Oh gitu. Nah sekarang boleh dong pesan-pesan misalnya nih sekarang kalau misalnya ada pasien-pasien yang belum sembuh. Mungkin karena dia udah coba ikhtiar. Orang kan kalau dia berikhtiar, udah kesini harapannya jatuh. Jangan-jangan nanti kalau saya kesana, paling sama aja. Biasanya gitu. Saya udah obat yang paling mahal nih. Itu kan kadang-kadang mindset seperti itu yang membahayakan. Ya itu dia. Atau lagi lingkungannya dia yang nggak mendukung. Atau nanti dia merasa kalau saya sembuh juga saya mau ngapain. Nah, mungkin ada nasihat dari pengalaman Mas Wawan yang maksudnya banyak dengan ilmu, dengan wawasan juga usia juga, bagaimana cara orang tua memberikan pandangan kepada anak muda kah atau orang tua kah? Bagaimana yang mereka sekarang ini sedang sakit, supaya apa yang harus mereka lakukan supaya mereka sembuh, atau bagaimana mereka bersabar atau apa supaya mereka bisa sembuh. Silakan Mas Wawan kasih masukan ke yang sedang sakit ya. Biar untuk teman-teman semua yang sedang sakit, bersabarlah. Bersabarlah. Insya Allah jangan lupa doanya terus, doa kepada Allah. Insya Allah nanti teman-teman akan ditemukan apa obatnya. Itu aja, apa obatnya, dan mungkin juga bisa menghubungin kita lah gitu. Yang itu. Berarti boleh ya? Boleh. Jadi nanti saya kasih nomor teleponnya yang di Jakarta. Di Jakarta kita banyak, nanti boleh.
kita taruh di sini, di bawah sini. Hubungin Mas Wawan, siapa tahu jodoh kesembuhan dibantu ya Pak ya. Iya, insya Allah. Insya Allah. Yang penting sembuh dulu, yang penting ada semangat dulu. Karena kalau semangatnya jatuh, udah susah tuh. Jadi yang dibutuhkan sekarang sebetulnya bukan obat dulu, orang yang bisa menyemangati mungkin ya. Dan harus yakin, insya Allah ini jawaban. Kita nonton, barangkali ini jawaban dari Allah. Coba aja, tidak ada salahnya. Banyak kok yang udah sembuh kita. Banyak. Jadi insya Allah Master Wawan siap bantu Jakarta ya? Iya, bantu Jakarta siap. Ya, mau mereka sharing-sharing ilmu juga boleh? Boleh. Soal energi-energi, barangkali mereka dulu bekas mantan-mantan, bagaimana ngilangin dan sebagainya, mau dibantu. Bisa atau bantu. Ini ilmu ini gimana ya? Artinya kita tidak merasa lebih baik, tapi kita cuma mengedepankan sunnah, dan kita pernah pengalaman juga di bidang itu, terutama beliau. Jadi nggak ada salahnya teman yang suka ilmu. Ini kebetulan juga Master Wawan, Master Setiawan sangat luar biasa, bukan penggemar lagi, tetapi memang udah jadi asam garam, semuanya dicoba. Jadi rasanya apa yang lebih tahu beliau dari saya. Jadi baiknya silahkan teman-teman boleh sharing langsung ke Master Wawan, insya Allah dibantu untuk apa aja, mau sharing apa, insya Allah WhatsApp dulu apa, karena beliau ini juga kerja sebenarnya. Iya, kerja saya masih. Boleh, Pak Direktur ini luar biasa. Jadi masih mau bantuin orang, seorang Bapak Direktur mau datang ke Demaja, mau datang di Dar Al Sifa pesantren untuk baca Quran, hafiz Quran ini untuk bantuin orang. Iya. Tanpa berharap apapun, yang bayar Allah Pak ya. Iya benar, itu nomor 1. Luar biasa. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman para terapis sekarang. Tadi kan pasien yang untuk sabar, supaya mereka bisa meningkatkan energinya. Untuk teman-teman sekalian, para master-master terapis, dalam menghadapi pasien, bersabarlah, berdoalah yang khusyuk, dan jangan main-main, karena ini langsung doa sama Allah. Jadi nggak boleh main-main begini-gini, dan pasiennya pun harus dijaga, jangan sampai main-main. Dari hati ya Pak ya? Dari hati benar-benar kita pengen doain dia, bener ya? Iya, harus bukan cuma kelihatan mulutnya. Bukan. Jadi harus ikhlas, pasrah, itu terutama. Itu pengaruhnya beda Pak ya? Oh beda. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Pokoknya luar biasa tuh masukannya. Semuanya udah, kalau ikhlas pasrah udah Allah lah yang jalan. Jadi kita cuma ngomong ya Allah saya ikhlas pasrah, udah Allah yang jalan energinya. Gitu ya. Mengobatin ya Allah yang ngobatin semuanya. Kan kita cuma doa aja. Jadi untuk teman-teman yang baru, jadi yang misalnya yang ada yang menekuni ini ya, menekuni terapis gitu ya, membantu orang, kan kadang-kadang mereka merasa wah ini kok gimana ya. Kok pasiennya gini, harus sabar berarti ya. Pertama sabar, namanya juga kita kan menghadapi pasien, harus sabar. Nanti kan kalau sembuh, kita juga dapat pahala. Cuma itu aja, kita mengharap dari Allah pahala. Jadi latihan sabar sebenarnya. Nah, latihan sabar dapat pahala, coba. Tapi kalau mau lebih dalam ya harus ikut pelatihannya ya. Kalau cuma di sini aja nggak dijalanin juga percuma ya. Iya, begitu. Makanya itu harus sabar, harus tawakal ya. Jangan berhenti cari ilmu, Pak ya. Berhenti cari ilmu. Saya juga sampai sekarang aja belum berhenti. Iya, sekarang kita juga sama-sama terus saja. Iya, karena ilmu itu nggak ada habisnya. Betul. Iya kan? Ilmu itu nggak ada habisnya. Mungkin kita ilmu Allah udah selaut, kita baru setitik. Iya. Ini dari ilmu pengobatan aja, bukan ilmu yang lain. Iya, belum ilmu-ilmu lain. Iya. Dan di sini anaknya kita saling belajar Pak ya. Nah, alhamdulillah. Ya, temennya ada yang pinter ini, kita belajar sama dia. Bapak sharing sama temen yang lain. Iya. Pengalaman kemarin Bapak, coba dong kasih tahu caranya kayak gitu ya. Kita komunitas gitu enaknya di situ ya Pak. Iya. Solid lah insya Allah ya. Iya, solid. Kalau yang dulu udah lepas gitu aja sih. Pas begitu aja ya. Udah selesai. Ya? Udah selesai. Nah, di situ lah mungkin keberkahan Qur'annya dijaga Pak. Iya. Bisa jadi. Iya. Beda, Allah jaga insya Allah di sini. Kan Bapak dengan doa tadi. Iya. Dengan doa. Iya. Oke, terakhir nih sebelum kita tutup, Bapak ada nanya ke saya nggak? Pengen nanya apa gitu? Kira-kira gantian nih. Kenapa pindah dari instant healing ke KHD, atau kenapa bisa cepat, atau kok dengan usia begini udah ada sebagainya, apa yang saya cuma pengen nanya aja, kok ngajarinya kok bisa begitu cepat sembuhnya gitu.
ilmunya saya bingung nih, ilmunya apa gitu, kok bisa cepat sembuhnya. Soalnya saya berguru sama yang lain lama gitu untuk sembuhannya. Kok ini bisa sembuh berapa menit sembuh? Gitu nah ya. itu aja. Itu aja ya. Sebenarnya itu jawabannya harusnya di ini ya, di mana di praktek atau di pelatihan. Tapi nggak apa-apa, saya kasih bonus karena yang menanyakan Master Wawan nih langsung. Jadi begini, kenapa orang itu bisa sakit sembuh dengan cepat misalnya kan? Kalau kita perhatikan bahwa saya waktu itu pernah menyembuhkan diri saya. Jadi awalnya sekali saya menyembuhkan diri saya yang sakit sama sekali itu mengkhawatirkan. Jadi sinus lah waktu itu. Jadi saya berdoa, ini juga di luar perkiraan saya. Jadi awalnya di luar perkiraan saya berdoa, sujud, sholat 2 rakaat, saya sungguh-sungguh saya minta sama Allah, saya angkat, terus kemudian saya lakukan terapis diri saya sendiri pada saat itu. Pada saat itu bisa hilang 0 langsung. Padahal kalau kita lihat pasti kalau sakit itu biasanya kalau dikasih obat pun masih ada bekasnya, masih ada bekas-bekas dikit sakit. Ini kayak orang nggak sakit. Kemudian dari situlah saya perdalam, saya lihat, dan inilah saya kembangkan. Ternyata sel tubuh itu sesuai dengan pikiran. Contoh misalnya, kalau Bapak merasa takut, ada sesuatu berita yang menakutkan, pikiran itu akan mengirimkan sinyal ke bagian saraf belakang dan ke seluruh otot mana yang paling bisa dijangkau lebih cepat jalurnya, dia akan berdasarkan saraf dan darah masuk. Apa yang terjadi? Keringat keluar, badan bisa shaking, gerak. Berarti pikiran pengaruh sel mempengaruhi pikiran. Jadi waktu kita keringat berarti terpengaruh badan kita, sel kita, karena adanya induksi atau berarti ada persambungan yang saya pelajari. Jadi nggak bisa lepas. Jadi kalau pikiran mempengaruhi sel juga pikiran. Makanya pada saat ada sel yang sakit, maka dia akan memberikan sinyal atau tanda ke pikiran, ini sakit, dikasih kirim, maka dia akan langsung bentuk sakit. Makanya di dalam, mungkin kita pernah belajar hipnotis atau hipnoterapi dalam pikiran, begitu kita tenang atau kita hilangkan rasa sakit dengan pikiran, maka dia ikut hilang. Artinya sebenarnya bukan rasa sakitnya hilang, bukan, benar-benar selnya ikut reduce, turun. Jadi waktu kita tenang, maka fokus kepada sesuatu, maka dia akan fokus tadi yang akan energinya berkembang. Nah, berkembang itu nanti mana yang kita fungsikan atau yang kita fokuskan ke bagian sakit tersebut. Nah, itu dia langsung bisa semakin lambat. Tapi kalau dia panik, dia nggak bisa ambil alih, maka kemungkinan ya dia akan semakin sakit. Nah, ada yang bisa sembuh dengan obat. Nah, kita ternyata bisa lebih sembuh lebih cepat daripada obat. Karena kan obat harus dimasukin, harus proses. Dan itu biasanya ada juga yang kita pernah dengar juga, mindset kan, obat jantung yang disangkanya obat jantung, ternyata adalah kancing. Paham ya? Jadi orang itu makan obat kancing. Waktu dia cari obat jantungnya, kok masih ada. Terus ternyata kancingnya yang dia ingat. Wah, kenapa saya bisa sembuh? Jadi sebenarnya sesuai prasangka atau sesuai yang tadi itu keyakinan full. Nah, untuk mencapai tingkat keyakinan full tadi, si pasien butuh kita ambil alih, dia percaya, trust sama kita. Nah, atau kita harus fokus kepada tingkat tinggi kan? Kita tingkat tinggi, kita fokus, maka energinya akan muncul dengan sendirinya. Nah, ini makanya disebutkan dengan nama Quran Healing Transformation, perubahan kesembuhan dengan Quran. Maka begitu kita bacakan, Bapak mungkin pernah dengar, kalau dengar orang ngajinya bagus, langsung kayaknya hati gimana? Pernah. Nah, itu sel yang dengar. Karena kita ciptaan Allah, sel kita begitu didengarkan oleh kalamullah, ciptaan Allah, itu pasti tunduk. Makanya kita harus diam. Pada saat kita diam, maka nanti
dia pun akan diam. Pada saat diam, maka dapat rahmatlah engkau. Makanya sebenarnya saya bagi di sini, kalau mau obatin orang, si pasiennya itu waktu kita baca doa, dia sebenarnya diam. Dan dia mengakses energi kita. Dia melihat, oh saya sedang doakan nih. Dia terima. Dia lagi mengharap ke sini nanti melalui Allah, melalui kita asbab, kita obatnya tuh kita. Ini dia yakinkan obat. Maka dia akan bekerja. Secepat itu bagaimana cepatnya? Fokusnya harus tinggi dan kita bagaimana cara. Makanya di dalam terapi instant healing dan itu untuk mengambil itu perlu edukasi. Nah, nanti kita ajarkan lebih lengkapnya atau nanti di video-video lain. Siap. Tapi jelas nggak? Jelas. Mungkin terlalu panjang, tapi seperti itulah. Nah, iya. Jadi artinya kalau singkatnya, mengapa bisa cepat? Karena kita ngambil alih pikirannya mengarah kepada kesembuhan. Karena selama ini kebanyakan orang kalau kita ke dokter gimana Pak? Iya. Bapak datang lihat ke dokter, saya sakit ini, dia padahal pengennya kemana? Sembuh kan? Iya. Tapi yang dibahas yang mana? Masalah kan? Iya, masalah. Bisa sembuh nggak? Nggak bisa. Masalahnya makin membesar. Membesar. Kalau kita mau menuju sesuatu, sudah kita berada di mana, jalan aja. Nanti kita akan sampai. Tapi kalau kita nggak mau melakukan, nggak pernah melakukan, nggak fokus kepada kesembuhan, yang kita bicarakan adalah sakit, bicara emosi, maka emosi itu yang akan berkembang. Nah, maka apa kita bisa cepat? Kita langsung kita bypass. Kamu mau sembuh, fokus ke kita. Pada saat dia fokus kesembuhan, maka kesembuhan yang jalan. Secara gambar abstrak seperti itu. Iya. Bagaimana? Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Mudah-mudahan menjadi edukasi tambahan buat kita, buat teman-teman di GHT juga. Dan alhamdulillah beliau ini adalah nomor urut GHT registrasi number 001. Iya, 001. Saya tahu betul. Dan sampai ikut beberapa kali pun tetap 001. Boleh tambah sedikit nih? Iya. Karena kita ganti kamera ini tadi sempat down. Apa yang unik dari GHT di pelatihannya? Pelatihannya? Iya. Materi apa yang Bapak suka? Apa sama teman-temannya? Iya. Oh, yang seneng-seneng. Itu meruqyah diri sendiri. Jadi di dalam pelatihan itu ada sesi untuk dibantu untuk dia cara ngeruqyah sendiri ya? Iya. Itu benar keluar tuh Pak ya? Wah, alhamdulillah keluar itu. Kayaknya batuk-batuk, saya juga begitu Pak. Iya. Batuk-batuk, semua penyakit-penyakit bisa keluar itu. Cuma itu bacanya pendek aja, Al-Falaq-An-Nas aja. Nanti kita praktekkan aja nanti ya, kita lihat ya. Al-Falaq-An-Nas sudah, wah batuk-batuk yang ini yang ada jin-jin itu yang setan bang. Tapi kalau orang bilang dia sehat, belum tentu dia sehat Pak ya. Berarti orang sehat itu belum tentu dia nggak sakit ya. Iya betul. Nah itu berarti kan jadi kelihatan sehat, belum tentu dia tidak sakit. Iya, kadang-kadang ya temen gitu kan ikut juga sehat. Wah, dia juga keluar itu. Keluar dia sampai muntah-muntah. Saya gitu. pun juga begitu, hampir semua ya manusia itu pasti digoda yang masuk. Kan Allah sendiri bilang Pak bahwa mereka masuk ke dari depan, dari belakang, kecuali dari atas enggak, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari atas karena tempat atas itu yang ini kan. Dan dia masuk ke aliran darah. Iya benar. Wah, jadi kita ruqyah darahnya, aliran darahnya keluar dia Pak. Iya. Batuk-batuk. Batuk-batuk keluar. Alhamdulillah setelah pulang dari sana seger lah. Seger mantep. Energi kita bertambah. Nambah lagi ya. Mindset kita bertambah. Iya. Oke, terima kasih Master Wawan. Luar biasa, cukup panjang, cukup menginspirasikan karena beliau sudah menjabarkan artinya bahasan kita malam ini bersama Master Wawan insya Allah memberikan edukasi, terus mendapatkan inspirasi yang lebih besar. Kenapa? Karena beliau seorang yang ilmu, jadi insya Allah saya pun yang berada di sini merasakan hal tersebut. Bahkan kalau kita ada pelatihan apa, kalau dia nggak hubungin nanti saya ngubungin, nggak datang nih Master Wawan, Pak Wawan mana? Karena saya butuh beliau, saya yakin Allah tunjukin kita bersama-sama. Jadi teman-teman yang ada di luar sana, jangan lupa PR kita semua cari teman yang
visi semisi kita, karena tidak mudah. Insya Allah kalian dapat menambahkan energi seperti bagaimana saya dengan tim-tim GHT, terutama Master Wawan yang ada di sini. Saya terima kasih atas gabungnya dan menambahkan kekuatan GHT dengan kehadiran Master Wawan. Ada tambahan lagi? Saya sudah terima kasih, saya dan keluarga terima kasih pada Syekh Helmi yang telah memberikan ilmu. Amin. Tidak pelit dia. Semuanya dikasih semua ilmu, nggak ada diumpet-umpetin seperti guru-guru yang lain. Kelihatan Pak ya? Kelihatan. Bapak saya belajar gurunya bukan cuma satu ya, jadi iya, karena saya udah tahu banyak guru, wah ini mah, wah nggak ada diumpet-umpetin dah, pokoknya pure. Dan nggak ada antara ini senior junior nggak ya? Nggak ada. Tuh. Jadi beliau ikhlas, alhamdulillah. Terima kasih. Barakallahu fiik Pak ya. Iya, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri malam ini, atau ada pertanyaan lagi? Saya cukup? Cukup. Nanti kita ada sesi, mungkin ada teman-teman yang lain kita ketemu lagi. Terima kasih. Baik, Mas Wawan. Terima kasih teman-teman GHT TV. Saya dengan Helmi Alamudi, founder Darsifa. Malam ini luar biasa sekali lagi. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat saya dan memberikan inspirasi buat teman-teman GHT. Dan jangan lupa di komen, insya Allah juga ditanyakan apapun perihal tentang energi atau berhubungan dengan kesehatan. Insya Allah Master Wawan mau bantu dengan sharing ataupun pengobatan apabila waktu diizinkan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Amin.